Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pemirsa di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pemirsa di rumah yang sedang menonton program e-learning, kita akan menyaksikan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Zuhar Musliana MT, yaitu mengenai konsep dasar pemrograman web. Bagi teman-teman yang memang belum ngerti nih, bagaimana sih cara memprogramkan web ya? Kadang-kadang kita salah ataupun ada yang memang kurang mengerti ya. Kita saksikan kembali nih materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Zuhar. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Zuhar Musliana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi e-learning dengan judul konsep dasar pemrograman web. Baik pemirsa, kita mulai ya. Yang pertama sekali yang harus kita pelajari pada konsep pemrograman web adalah definisinya. Ya, apa definisi dari pemrograman web? Nah, mungkin teman-teman mahasiswa dan juga para pemirsa sekalian sudah pada tahu ya. Nah, di sini saya akan juga mengulas secara lebih lanjut mengenai definisi dari pemrograman web. Pemrograman web terdiri dari dua suku kata ya. Yang pertama adalah pemrograman, yang dalam bahasa Inggris itu bisa sering disebut dengan istilah programming ya. Kemudian kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, pengertiannya itu adalah proses atau cara, metode dalam kita membuat sebuah program atau aplikasi. Nah, sedangkan suku kata kedua yaitu definisi dari web merupakan jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet ya, yang menawarkan teks, grafik, dan juga suara dan sumber daya animasi melalui sebuah protokol transfer hypertext. Nah, di sini kita sudah menemukan sebuah kata baru ya pemirsa, yaitu protokol. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai protokol ya. Nah, kemudian mengenai protokol nanti ada di sesi selanjutnya saya akan paparkan secara lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai konsep protokol, nah kita akan bahas dulu ya mengenai definisi dari web, atau juga sering dikenal dengan istilah triple W ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa dan juga para pemirsa sering membuka situs jejaring sosial seperti facebook.com, nah pasti saat membuka aplikasi web browser baik melalui komputer atau melalui smartphone, nanti akan mengetikkan di web address-nya dengan www atau www.facebook.com. Nah, istilah web itu sebenarnya sama ya, pengertiannya dengan triple W, yaitu merupakan kumpulan halaman-halaman website yang saling terkoneksi dengan yang lainnya, atau sering disebut dengan istilah hyperlink kalau dalam bahasa istilah teknologi web ya, yang membentuk kumpulan informasi. Nah, itu yang dikatakan dengan triple W atau juga bisa disebut dengan web. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai protokol ya. Nah, protokol itu kalau secara definisi merupakan sebuah aturan atau standar ya, yang mengatur bagaimana tata cara hubungan atau komunikasi atau proses perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Nah, analogi sederhana mungkin yang bisa saya gambarkan seperti misalnya ada seseorang yang berwarga negara Indonesia ya, kemudian ingin berkomunikasi dengan seseorang yang berwarga negara katakanlah Amerika. Nah, bagaimana seorang warga negara Indonesia bisa berkomunikasi dengan warga negara Amerika atau warga negara asing ya? Nah, tentu saja harus menggunakan sebuah standar bahasa ya, sebuah standar yang diakui bersama ya oleh kedua negara. Nah, sehingga kalau di sisi komunikasi kita
Maka secara internasional bahasa Inggris digunakan sebagai standar. Artinya kalau kita mau berkomunikasi dengan warga negara lain yang berbeda bahasa dengan kita harus menggunakan bahasa standar internasional yang sudah disepakati bersama, yaitu bahasa Inggris. Nah, sehingga antara orang Indonesia tadi dengan orang warga negara Amerika bisa saling mengetahui ya, bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan konsep protokol pada teknologi web ya. Nah, protokol itu juga sama. Protokol adalah sebuah standar yang sudah diatur ya oleh lembaga tertentu ya untuk mengatur atau mengizinkan komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, jadi itu konsep sederhana dari protokol. Nah, kalau kita lihat teknologi dari komputer, ada banyak sekali kumpulan protokol-protokol yang tersedia ya. Nah, dalam teknologi web itu sendiri ya sudah ada protokol standar yang mengatur bagaimana tata cara pertukaran data melalui web ya. Nah, protokol ini dikenal dengan nama ya Hypertext Transfer Protocol atau sering disingkat dengan HTTP ya. Ini adalah protokol standar yang digunakan pada proses pertukaran data melalui web. Baik, kita lanjutkan ya. Saya rasa tadi kita semua udah bahas ya mengenai definisi dari protokol, dan tadi sudah saya analogikan komunikasi antara, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, komunikasi antara seseorang yang warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Nah, gitu juga pada teknologi internet. Jadi nanti akan dikenal istilah klien dan server. Gitu juga pada teknologi web. Nanti ada yang disebut sebagai klien, yaitu seseorang yang meminta koneksi atau merequest sesuatu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan server, ya, yaitu bagian penyedia ya, ataupun bagian yang memberikan respon kepada si klien yang minta koneksi. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari juga ya mengenai istilah aplikasi web. Nah, tadi kan udah kita bahas ya mengenai web, pemrograman web. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi web. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa aplikasi web ini merupakan sebuah program yang disimpan di server. Ya, tadi kita udah bahas ada server, ada klien. Nah, aplikasi web ini adalah sebuah program yang disimpan di sisi server ya. Yang disimpan di sisi server ya, dan dikirim melalui internet dan diakses melalui yang namanya web browser. Nah, jadi aplikasi web ini nanti akan disimpan pada sisi server. Nah, kemudian dari pihak klien ya akan mengakses aplikasi ini melalui namanya web browser. Jadi kedua belah pihak saling berkomunikasi ya. Di sisi klien ada web browser ya. Kemudian di sisi server ada namanya web server yang akan menerima request dan merespon request, kemudian mengirimkan permintaan request ke klien atau web browser. Oke, nah kemudian sistem web ini sebenarnya ya secara sederhana merupakan aplikasi yang terdiri ya dari beberapa komponen. Yang pertama, dia berbasis client server ya. Ada pihak klien seperti yang sudah kita paparkan tadi ya. Kemudian ada juga server. Jadi sistemnya adalah client server. Ada klien yang merequest layanan, kemudian ada server yang merespon request dari klien dan kemudian mengirimkan balasannya ke si klien ya. Nah, kemudian menggunakan protokol HTTP ya. Ini juga sudah kita bahas tadi bahwa aplikasi ataupun website itu berjalan pada protokol HTTP. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana cara kerja ya dari
web server ya. Nah, web server di sini sebagai penyedia layanan, dia saling bekerja ya dengan web browser. Nah, di mana web browser adalah program yang berisi halaman HTML ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai HTML. Jadi setelah klien ini merequest layanan kepada web server, kemudian web server akan menjalankan file ya tersebut dengan bantuan interpreter atau sistem operasi. Jadi di dalam setiap bahasa pemrograman itu ada namanya interpreter ya. Interpreter itu berfungsi untuk menerjemahkan request ataupun permintaan yang dikirim oleh si klien kepada prosesor. Nah, sehingga prosesor bisa mengerti apa yang klien request ya. Nah, ini disebut dengan interpreter. Jadi antara web browser dan web server ini saling bekerja sama satu sama lain. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita udah bahas mengenai mekanisme kerja dari web server ya, atau juga sering disingkat dengan singkatan CGI ya. Nah, di dalam mekanisme kerja web server ini ada beberapa informasi ya yang diberikan oleh web server kepada program aplikasi yang kita buat ya, atau yang dibuat oleh si programmer. Yang pertama adalah server variable namanya, yang pada parameter ini ya, server akan memberikan berbagai informasi yang ada pada HTTP request ya, yang diterima, kemudian seperti nama file, kemudian path file program, dan kapabilitas web server. Nah, selanjutnya adalah environment variable ya. Nah, pada parameter ini informasi yang akan diberikan oleh server ya, seperti misalnya lingkungan, mengenai lingkungan sistem operasinya. Jadi nanti dengan variabel ini web server bisa menginformasikan kepada program aplikasi untuk mendeteksi ya sistem operasi apa yang digunakan oleh klien, atau dalam hal ini web browser saat mengakses aplikasi tersebut. Nah, sehingga nanti informasi itu akan sangat berguna pada aplikasi yang digunakan. Seperti misalnya untuk pencatatan log, jadi kita bisa mengetahui user yang mengakses aplikasi atau web yang kita buat itu menggunakan sistem operasi apa. Nah, kemudian ada namanya cookies ya, parameter ketiga. Nah, cookies ini berisi informasi yang disimpan di web browser. Nah, misalnya kita bisa menyimpan identitas dari si user, misalnya identitas untuk informasi login ya, meskipun untuk informasi login tidak disarankan untuk menyimpannya di cookies ya. Dan nanti akan ada metode penyimpanan yang lebih bagus ya dibandingkan menggunakan cookies. Kemudian ada yang terakhir, parameter yang terakhir namanya request parameter. Nah, ini merupakan input dari user yang dikirimkan bersamaan dengan HTTP respon oleh web browser. Nah, misalnya nanti di web browser akan ada inputan user berupa nanti inputan teks ya, inputan gambar ya. Seperti misalnya kalau kita lihat di Facebook, saat pertama kali kita membuka Facebook, kita akan diminta untuk mengisikan halaman login ya, yang di situ ada isian username dan password. Nah, nanti saat si klien itu mengirimkan data username dan password, web server akan meresponnya menggunakan parameter request parameter ini. Kemudian dengan parameter ini aplikasi yang kita rancang bisa kita atur ya untuk menerima atau untuk memproses parameter yang diberikan oleh web server. Oke, jadi itu beberapa parameter yang ada pada web server. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya bagaimana sih ya perbedaan antara aplikasi web dengan aplikasi desktop. Nah, saya rasa teman-teman mahasiswa dan juga para pemirsa udah familiar ya tentunya yang memang selama ini bergelut di bidang IT. Jadi ada namanya dalam teknologi programming itu, atau teknologi dalam aplikasi komputer, ada namanya aplikasi desktop,
kemudian ada namanya aplikasi web. Nah, masing-masing kategori ini punya keunggulan dan kekurangan tersendiri ya. Nah, kita lihat satu-satu ya, kita review. Yang pertama adalah aplikasi berbasis desktop ya. Kalau kita lihat keunggulan aplikasi berbasis desktop ini ya, dia bisa berjalan atau memiliki performansi yang sangat baik ya di atas spesifikasi hardware yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kita mau menginstall katakanlah seperti Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu sudah punya spesifikasi hardware yang udah diuji coba ya, sehingga nanti aplikasi itu setelah kita install bisa berjalan dengan lancar. Jadi ada spesifikasi hardware yang sudah ditentukan. Nah, sehingga performanya juga sangat bagus ya, mengikuti spesifikasi yang udah diatur. Nah, kemudian selanjutnya juga tidak memerlukan ya waktu ya untuk arus data dari server atau sebaliknya. Nah, ini kelebihan dari desktop. Jadi aplikasi desktop ini nggak perlu adanya koneksi jaringan ya, dia bisa berjalan tanpa harus ada koneksi jaringan dari server ya. Dia bisa berjalan tanpa ada koneksi jaringan atau bandwidth internet. Nah, namun kekurangannya apa ya? Kekurangan dari aplikasi desktop ini salah satunya adalah programnya sulit untuk diakses ya via jarak jauh apabila ada keperluan untuk pengawasan atau untuk pengambilan database ya. Jadi karena sifatnya desktop, dia akan sulit ya, walaupun memungkinkan bisa diakses dari jarak jauh, tapi itu perlu mekanisme dan cara yang lebih spesifik ya. Nah, selanjutnya sulit untuk menyebarkan software ya, karena sifatnya desktop base ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyebarkan ke komputer lain, mungkin harus kita kopikan dulu, kita install di komputer lain baru bisa berjalan. Jadi caranya memang agak manual ya dibandingkan dengan aplikasi berbasis web, nanti akan kita paparkan. Nah, selanjutnya adalah untuk developer akan sulit melakukan update dan perawatan. Kenapa ya? Karena ya aplikasi desktop kan sifatnya database-nya, penyimpanan datanya itu ada di komputer. Nah, sehingga saat programmer ataupun developer aplikasi ingin mengupdate ya, ingin memberikan update atau pembaharuan terhadap aplikasi tersebut, dia akan butuh untuk menuju ke kondisi fisik komputernya ya, meskipun juga memungkinkan sebenarnya ada update otomatis melalui jaringan internet. Nah, tapi itu sekali lagi perlu mekanisme yang lebih lanjut ya. Nah, itu untuk aplikasi desktop. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keunggulan dan kekurangan dari aplikasi web ya. Yang pertama, aplikasi web ini membutuhkan koneksi internet ya, itu kekurangannya. Kekurangan pertama adalah membutuhkan koneksi internet. Tanpa adanya koneksi internet, maka aplikasi web ini tidak bisa berjalan dengan baik ya. Misalnya koneksinya lambat, maka aplikasinya nanti akan loadingnya juga akan lambat, responnya seperti itu. Nah, itu salah satu kekurangan aplikasi berbasis web. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu rentan terhadap keamanan. Nah, karena aplikasinya berada pada teknologi web, artinya seluruh komputer yang terkoneksi dengan internet bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, sehingga sangat rentan terhadap berbagai ancaman keamanan ya, baik itu melalui cracker ya, orang yang memang berusaha untuk mencari kelemahan sebuah sistem kemudian merusaknya. Namun di antara kelemahan yang tadi itu ada satu keunggulan ya, yang memang menjadi prioritas utama para developer dan juga para pengguna beralih menggunakan teknologi atau aplikasi berbasis web. Keunggulannya adalah aplikasi berbasis web ini bisa berjalan di multi OS ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web, maka dia bisa dijalankan dari komputer yang berbeda sistem operasi. Saya contohkan seperti misalnya Twitter ya. Twitter itu salah satu aplikasi berbasis web ya. Kalau kita mau mengakses Twitter sekarang bisa melalui smartphone ya, kemudian bisa melalui komputer dengan sistem operasi Windows, dengan sistem operasi Linux, atau dengan sistem operasi macOS, dan juga dengan sistem operasi yang lain. Jadi
bisa diakses dengan sistem operasi yang berbeda. Jadi ini sangat memberikan kemudahan ya kalau dibandingkan dengan aplikasi berbasis desktop, yang mana untuk menjalankan aplikasi itu butuh sistem operasi yang spesifik ya, misalnya seperti Microsoft Word. Jadi untuk bisa dijalankan di sistem operasi Mac OS atau sistem operasi Linux, maka diperlukan adanya pengembangan Microsoft Office yang untuk versi Mac OS atau versi Linux. Tapi kalau misalnya aplikasi berbasis web, tidak perlu dilakukan seperti itu ya, dia bisa berjalan multi OS ya, bisa diakses oleh sistem operasi manapun. Nah, jadi itu keunggulan ya dan juga kekurangan ya dari aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis desktop ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana tipe ya atau perbedaan dari website ya. Jadi website itu ada dua kategori utama. Yang pertama ada namanya web statis. Web statis ini adalah web yang sifatnya diam atau tidak berubah, ya, sifatnya statis. Jikapun terjadi perubahan biasanya dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebagai contoh misalnya seperti website yang dibuat dengan menggunakan script HTML ya. Nah, memang HTML belum kita bahas, nanti pada pembahasan berikutnya akan saya bahas lebih spesifik ya. Kemudian tidak memiliki halaman administrator. Ini contohnya seperti Facebook, kita bisa login, kita bisa update status. Nah, pada web statis tidak disediakan fungsi seperti itu ya. Kemudian tidak ada interaksi antara pengguna dan sistem ya. Jadi karena tadi tidak ada halaman untuk pengelolaan kontennya, maka antara pengguna dengan sistem itu tidak ada interaksi ya. Jadi halamannya bersifat statis ya. Jadi kalau secara tidak langsungnya, kalau kita melihat sebuah halaman web ya akan seperti itu aja tampilannya dari hari ke hari ya. Kemudian dia juga sifatnya hanya menampilkan informasi saja ya, misalnya seperti informasi biodata, profil instansi dan lain-lain. Dan memang kalau kita lihat teknologi saat ini, website statis ini sudah jarang kita temui dan bahkan cenderung ditinggalkan ya. Karena memang kebutuhan informasi saat ini ya sifatnya dinamis ya, sehingga teknologi ini udah mulai ditinggalkan. Nah, kategori yang kedua ya, selanjutnya kategori yang kedua adalah tipe website dinamis. Nah, ini yang sering kita gunakan saat ini ya. Nah, website dinamis ini seperti namanya ya, dinamis artinya berubah-ubah, artinya pengelolaan datanya itu atau informasi yang ditampilkan bisa berubah-ubah ya. Ini bisa dilihat contohnya seperti Facebook, Gmail ya, ada YouTube dan website ataupun aplikasi lainnya ya. Nah, itu merupakan contoh dari tipe website dinamis yang informasi yang ada di dalamnya itu akan selalu berubah-ubah ya. Dan si pengguna pun bisa menambahkan informasi dari data yang diinput ya. Kemudian dia juga bisa mengubah data, melakukan penyimpanan data dan proses-proses lainnya ya. Ini dinamakan dengan tipe website dinamis. Jadi sudah jelas ya, saya rasa perbedaan antara website statis dan website dinamis. Nah, kita lanjutkan ya pembahasan selanjutnya kita, yaitu mengenai apa sih ya komponen dasar penyusun web ya. Nah, komponen dasar penyusun web itu kalau kita rincikan ada beberapa item ya. Yang pertama adalah tentu saja bahasa pemrogramannya ya. Nanti bahasa pemrograman itu ada yang namanya client side programming dan juga ada namanya server side programming. Nah, selanjutnya adalah web editor ya. Web editor ini digunakan untuk mengetikkan perintah-perintah program ya. Nah, ini gunanya web editor. Nah, kemudian web editor ini contohnya ya, seperti misalnya Notepad++ ya, atau aplikasi seperti Dreamweaver ya, dan beberapa aplikasi lain yang memang aplikasi itu difungsikan sebagai editor untuk developer atau seorang programmer bisa menuliskan kode program untuk aplikasi web yang dirancang. Nah, selanjutnya adalah web browser ya. Web browser
Ini juga bagian dari komponen penyusun web, yaitu program yang berfungsi untuk menerjemahkan dokumen-dokumen web dalam format HTML ya. Jadi itu fungsi dari web browser ya, sehingga informasi itu bisa ditampilkan pada klien ya. Selanjutnya yang terakhir adalah image editor. Nah, ini juga diperlukan dalam kita membuat sebuah aplikasi berbasis web. Ada kalanya kita mau memasukkan atau menyisipkan gambar ya, menyisipkan video ya. Nah, atau menyisipkan gambar animasi ya. Nah, itu bisa digunakan software-software pendukung seperti Photoshop ya, Adobe Premiere ya untuk pengolahan video, Corel Draw ya, aplikasi Flash dan aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung untuk melakukan fungsi tersebut. Nah, kita lanjutkan jenis pemrograman web ya. Jadi tadi udah kita bahas bahwa pemrograman web itu ada dua kategori utama ya. Kategori yang pertama adalah client side programming ya. Nah, apa pengertian dari client side programming? Nah, client side programming ini merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien atau web browser ya. Nah, apa saja contoh bahasa pemrograman client side programming ini? Seperti misalnya HTML ya, ada namanya nanti akan kita jumpai CSS, JavaScript ya, XML dan beberapa jenis bahasa client side scripting yang lainnya. Kemudian yang kedua ada namanya server side programming ya. Server side programming ini adalah kebalikan dari client side programming. Nah, kalau client side programming tadi pengolahan datanya dilakukan pada sisi klien atau web browser. Nah, server side programming ini adalah bahasa pemrograman yang pengolahan datanya dilakukan pada sisi server. Nah, artinya untuk memproses data atau perintah ya yang ditulis dengan bahasa pemrograman client server side programming itu memerlukan adanya web server sebagai pengelolanya ya. Ini contohnya apa? Misalnya seperti bahasa pemrograman PHP ya, kemudian seperti JSP atau ASP ya, dan jenis bahasa pemrograman yang lainnya. Baik pemirsa dan juga mahasiswa sekalian yang menyaksikan acara ini ya, kita sudah sampai di bagian akhir ya dari pemaparan materi awal kita mengenai konsep dasar pemrograman web. Jadi di sini saya simpulkan bahwa apa sih sebenarnya yang harus dipelajari atau yang harus dikuasai pada konsep pemrograman web ini. Yang pertama sekali nanti harus kita bisa sama-sama mempelajari mengenai pemrograman client-side scripting ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Ada nanti bahasa pemrograman HTML, CSS, ada JavaScript dan beberapa yang lainnya. Kemudian juga kita harus bisa menguasai bahasa pemrograman di sisi server atau server side programming, seperti nanti ada PHP ya, ada ASP dan juga ada beberapa pemrograman yang lainnya. Nah, selain itu ada beberapa hal lain yang juga kita harus bisa kuasai ya untuk bisa membuat atau membangun sebuah aplikasi berbasis web, seperti misalnya kita juga harus memahami bagaimana cara kerja dari protokol komunikasi HTTP, kemudian beberapa sintak ataupun dokumen dalam bentuk URL ya, dan beberapa istilah dan konsep kerja dari teknologi web lainnya ya. Jadi saya rasa itu aja ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga keikutsertaan para pemirsa sekalian menyaksikan pembelajaran kita melalui video learning ini. Saya Zuhar Musliana mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program e-learning untuk hari ini. Nantikan program e-learning dengan materi-materi pembelajaran yang cukup menarik yang akan kita sajikan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.